Di sebuah kota besar yang penuh dengan kesibukan, seorang pria tua tampak melangkah pelan di trotoar. Rambutnya yang beruban dan pakaiannya yang kusut membuatnya tampak seperti seorang gelandangan yang terabaikan. Sepatu usangnya sudah hampir robek, dan tangan yang menggenggam tas tua tampak bergetar karena usia. Tak jarang, orang-orang yang melintas menatapnya dengan sinis. Beberapa bahkan mencibir. Kenapa orang seperti dia bisa ada di sini? Bisik seorang wanita muda kepada temannya. Beberapa pengendara mobil juga mengalihkan pandangan mereka dengan wajah jengkel. Menganggapnya hanya sebagai gangguan di tengah kemewahan kota. Tidak ada yang tahu siapa pria itu sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Seorang pria muda yang tampak tergesa-gesa keluar dan menghampirinya. "Pak, apa yang Anda lakukan di sini?" katanya dengan nada kasar, seakan tidak sabar. "Ini area pribadi, Anda tidak bisa sembarangan masuk." Namun, pria tua itu hanya menatapnya dengan senyum tipis. "Ini rumah saya," jawabnya pelan. Pria muda itu terkejut dan tertawa kecil, menganggap si tua sudah kehilangan akal. "Rumah Anda di sini? Ah, Anda pasti salah tempat." Tetapi, sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, pintu rumah mewah yang terletak di ujung jalan terbuka. Seorang pria muda keluar dengan cemas dan berlari mendekat. "Kakak, kami sudah mencarimu. Ayo masuk, dokter sudah menunggu." Semua orang yang melihatnya terdiam. Pria muda itu langsung memeluk si tua dan membantunya masuk ke dalam rumah besar tersebut. Ternyata, pria tua yang dianggap gelandangan itu adalah Hadi Prabowo, seorang miliarder yang sangat terkenal di kalangan pengusaha besar. Hadi Prabowo adalah pemilik dari beberapa perusahaan properti besar dan rumah mewah itu adalah miliknya. Namun, siapa yang tahu bahwa Hadi Prabowo memilih hidup dalam kesederhanaan? Meskipun ia memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mewah, dan harta yang melimpah, ia memilih untuk hidup seperti gelandangan di depan umum, mengenakan pakaian lusuh dan menyembunyikan identitasnya. Ia tidak ingin masyarakat tahu siapa dirinya. Dan ia lebih suka hidup jauh dari sorotan media dan kemewahan. Selama bertahun-tahun, Hadi memilih untuk tidak menampilkan dirinya di depan umum. Ia juga memilih untuk membantu banyak orang yang kurang mampu, memberikan sumbangan besar tanpa mengungkapkan identitasnya. Namun, banyak orang yang tidak tahu siapa dirinya, dan mereka hanya melihat penampilannya yang kumuh dan menyangka dia adalah seorang gelandangan. Setelah kisahnya terungkap, banyak yang terkejut dan terinspirasi. Hadi Prabowo bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya hati. Selama bertahun-tahun, ia telah membantu membangun sekolah untuk anak-anak di daerah terpencil, memberi donasi untuk rumah sakit, dan menyumbangkan uang untuk korban bencana tanpa pernah mengungkapkan identitasnya. Setelah kisah Hadi Prabowo tersebar luas, media mulai berdatangan. Banyak yang ingin mewawancarai pria yang selama ini menyamar sebagai gelandangan. Padahal ia adalah salah satu orang terkaya di negeri itu. Namun, Hadi tetap bersikap sama, rendah hati, tenang, dan tidak tertarik menjadi pusat perhatian. "Apa yang Bapak lakukan itu luar biasa," ujar seorang reporter. "Tapi kenapa memilih hidup seperti itu?" Hadi tersenyum. "Karena saat saya pakai pakaian mewah, semua orang bersikap manis. Tapi ketika saya berpakaian seperti ini, saya melihat siapa yang benar-benar punya hati." Ia mengaku menyamar sebagai gelandangan bukan karena ingin menguji orang lain, tapi sebagai cara untuk menjaga dirinya sendiri tetap rendah hati. "Saya pernah tidak punya apa-apa, tidur di emperan toko, makan dari sisa-sisa. Rasa itu tidak akan pernah saya lupakan." Yang mengejutkan, ternyata selama bertahun-tahun, Hadi punya kebiasaan menghilang dari lingkungan elitnya. Ia menyamar, berjalan kaki ke sudut-sudut kota, mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, bukan melalui yayasan, bukan lewat media sosial, tapi langsung dengan tangan sendiri. Salah satu kisah paling menyentuh datang dari seorang ibu tua penjajah kue keliling. "Waktu itu saya hampir putus asa. Anak saya sakit dan saya nggak punya uang buat berobat. Tiba-tiba datang seorang kakek, lusuh, kasih amplop dan bilang, 'Ini untuk anakmu, jangan menyerah.' Saya menangis seharian." Wanita itu baru sadar bertahun-tahun kemudian, pria tua itu adalah Hadi Prabowo. Kini,
Nama Hadi menjadi simbol kebaikan tersembunyi. Banyak komunitas mulai meniru langkahnya, membantu tanpa pamrih, tanpa kamera, tanpa sorotan. Gerakan belajar dari Hadi mulai viral di media sosial. Orang-orang mulai membuka mata bahwa membantu tidak butuh popularitas, cukup niat yang tulus. Namun Hadi tetap tak berubah. Ia masih berjalan dengan pakaian lamanya, masih menyapa orang-orang kecil, dan masih menolak hidup dalam kemewahan. Ketika ditanya kenapa tidak hidup nyaman saja, ia hanya menjawab pelan, kenyamanan bukan soal tempat tidur empuk atau mobil mahal. Kenyamanan sejati adalah saat kita bisa tidur tenang, karena tahu hari ini kita telah menolong satu orang. Dan sejak itu, dunia mengenang Hadi Prabowo bukan hanya sebagai orang kaya,